Halo, nama saya Thomas Alventino. Saya dari kelas last year. Kali ini saya akan podcast. Temanya yaitu filosofi Gen Z, Aging, Responsibility and the Pursuit of Happiness. Oke, langsung aja kita mulai. Sejarah filosofi. Filosofi itu awalnya dikenal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, artinya harfiah arti harfiahnya yaitu cinta akan nikmat. Ini adalah ilmu yang mengkaji pernyataan-pernyataan umum dan asasi, misalnya pernyataan-pernyataan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pernyataan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Pernyataan filosofis klasik antara lain apakah memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu dan membuktikannya? Apa yang paling nyata? Para filsuf juga mengajukan pernyataan yang lebih praktis dan konkret seperti apakah ada cara terbaik untuk hidup? Apakah lebih baik menjadi adil atau tidak adil? Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Secara historis, filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan. Dari zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles hingga abad ke-19, filsafat dalam filsafat alam melingkupi astronomi, kedokteran, dan juga fisika. Sebagai contoh, prinsip matematika filosofi alam karya Newton pada tahun 1687 di kemudian hari diklasifikasikan sebagai buku fisika. Pada abad ke-19, perkembangan riset dari universitas modern mengantarkan filsafat akademik eh, dan disiplin lain terprofesionalisasi dan terspesialisasi. Pada era modern, beberapa investigasi yang secara tradisional merupakan bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademik. Yang terpisah beberapa diantaranya psikologi, sosiologi, linguistik, dan juga ekonomi. Investigasi lain yang terkait erat dengan seni, sains, politik, dan juga beberapa bidang lainnya tetap menjadi bagian dari filsafat. Misalnya, apakah keindahan objektif? Apakah ada banyak metode ilmiah? Ataukah hanya satu? Apakah utopia politik merupakan mimpi yang penuh harapan? Subbidang, uta, sub, Subbidang utama filsafat akademik diantaranya metafisika, epistemologi, etika, estetika, filsafat, politik, logika, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat barat. Sejak abad ke-20 nih, filsuf profesional berkontribusi pada masyarakat terutama sebagai profesor, peneliti, penulis. Namun banyak dari mereka yang mempelajari filsafat dalam program sarjana atau pasca sarjana. Uh, Berkontribusi dalam bidang hukum, jurnalisme, politik, agama, sains, bisnis, dan berbagai kegiatan seni dan hiburan. Um, Environment philosophy ya. Filsafat atau yang bisa kita sebut sebagai filsafat lingkungan. Filsafat lingkungan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan lingkungan alam dan tempat manusia di dalamnya. Ini mengajukan pernyataan penting tentang hubungan lingkungan manusia seperti apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang alam. Apa nilai alam, yaitu lingkungan non manusia bagi kita atau dalam dirinya sendiri.
Bagaimana kita harus menanggapi tantangan lingkungan seperti polusi, lingkungan alam, perubahan iklim. Bagaimana kita memahami dengan baik hubungan antara alam dan teknologi serta pembangunan manusia menjadi satu. Dan apa tempat kita di alam. Filosofi lingkungan meliputi kayak etika lingkungan, estetika lingkungan, eko ekofi ekofeminisme, hermeneutika lingkungan, dan teologi lingkungan. Beberapa bidang utama yang menarik bagi para filsuf lingkungan adalah yang pertama, mendefinisikan lingkungan dan alam. Kedua, bagaimana menghargai lingkungan? Bagaimana caranya gitu ya? Tiga, status moral hewan dan tumbuhan. Empat, spesies langka. Lima, lingkungan dan ekologi dalam. Enam, nilai estetika alam. Tujuh, nilai intrinsik. Delapan, gurun. Sembilan, pemulihan alam. 10, pertimbangan generasi mendatang. Dan terakhir yaitu ke-11 lebih tepatnya ekofenomenologi. Personal experience filosofi itu menurut saya adalah filosofi tentang apa yang kita pernah alami, yaitu ini yang pernah kita alami itu contohnya kayak kegagalan ya. Agar kayak kedepannya kita itu nggak bisa gagal lagi, gimana sih, kayak apa ya, bahasanya itu kayak istilahnya comeback stronger gitu lah ya. Dan jika jika kita gagal, kita harus yang paling pertama itu buat saya sabar dan memikirkan gimana sih caranya kita bangkit lagi ke atas dalam keadaan yang lagi jatuh gini gitu, gimana ya? Gitu kayak menurut saya itu sih kayak gimana ya kita bisa bisa bangkit lagi nih, caranya gimana? Nah, gitu sih menurut saya filosofinya. Tuntutan. Nah, sekarang kita ganti topik ya. Kita lebih ke arah ngobrol apa ya? Tuntutan dan kebutuhan berfilsafat. Gimana sih tuntutan berfilsafat itu ataupun juga kebutuhan? Ayo, mari kita simak di chapter yang kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dilingkari oleh berbagai peristiwa keseharian seperti bangun tidur, mandi, mengenakan pakaian, bekerja, istirahat, membaca surat kabar, menonton televisi, menyaksikan peristiwa-peristiwa lewat radio dan juga televisi. Di tengah peristiwa sehari-hari itu, terjadi peristiwa unik yang memiliki makna khusus bagi individu manusia seperti kelahiran, kematian, pernikahan, peperangan, penderitaan, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa unik ini yang memiliki makna khusus itulah yang munculkan pertanyaan dalam diri seorang. Bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan itu, lahirlah filsafat. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke filsafat menunjuk kedua arah. Pertama, kepada arus peristiwa sehari-hari yang unik dan memiliki makna khusus bagi manusia. Kedua, pernyataan kepada si penanya sendiri. Secara alamiah, manusia memiliki ciri istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu kemampuan berpikir yang ada dalam satu struktur dengan perasaan dan juga kehendaknya. Dengan kemampuan berpikir, manusia memiliki kesadaran terhadap keberadaan diri di tengah lingkungannya. Melalui kemampuan berpikir manusia berusaha untuk menjawab permasalahan yang timbul karena tuntutan kebutuhan terhadap keberadaan dirinya di tengah lingkungannya. Lantaran tuntutan kebutuhan manusia untuk memecahkan permasalahan makin lama semakin kompleks, maka manusia secara alamiah itu selalu kayak berusaha untuk meningkatkan kualitas pemikirannya. Dari pemikiran yang sederhana sampai kepada pemikiran kefilsafatan hingga taraf yang disebut ilmu pengetahuan modern. Yaitu
Contohnya saat ini ya, ilmu pengetahuan modern tuh. Pengetahuan manusia dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian akan kebenaran pengetahuan dimulai dengan rasa ragu-ragu. Filsafat dimulai dengan keduanya. Keduanya itu tadi kepastian akan kebenaran pengetahuan dimulai dengan rasa ragu-ragu ya. Rasa ingin tahu dan juga rasa ragu-ragu gitu. Ini benar gak sih? Gitulah. Manusia berfilsafat karena didorong oleh keinginan untuk mengetahui apa yang belum diketahui oleh manusia-manusia sebelumnya dan meragukan apa yang telah diketahuinya. Menurut pemikiran Barat, dengan berfilsafat manusia telah meningkatkan kualitas pemikiran dari yang sederhana yang bersifat mistis religius ke taraf ontologis kefilsafatan dan kemudian meningkatkan lagi taraf ilmu pengetahuannya positif hingga ke ilmu pengetahuan yang konkret. Sementara menurut pemikiran timur, dengan menganut pemikiran filsafat barat yang menempatkan ilmu pengetahuan positif dan bahkan yang konkret fungsional sebagai pengetahuan tertinggi manusia, maka manusia akan terpisah dari kausa prima dan terperangkap ke dalam alienasi kemanusiaan yang justru kehilangan hakikat kemanusiaannya. Dengan pandangan ini, dapat difahami mengapa pemikiran filsafat timur tidak berkembang sampai ke taraf pengetahuan positif dan juga konkret fungsional. Ini kata Aristoteles. Aristoteles ini pernah berkata gitu di karangannya yang berjudul Metafisika pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia menggambarkan asas-asas filsafat yang pokoknya itu di mana ia menganggap bahwa manusia secara esensial berbeda dengan hewan. Dengan berpangkal pada pengalaman yang menghasilkan keterampilan teknis dalam menangani barang-barang. Dalam pemikirannya manusia mampu menelusuri kembali gejala-gejala yang diamatinya. Di dalam Aristoteles, di dalam segala kegiatan tersebut, filsafat bertanya-tanya mengenai makna dan sebabnya. Rasa heran, menurut Aristoteles, adalah perangsang bagi filsafat. Kemampuan manusia untuk mengadakan renungan filsafat telah mengangkat manusia di atas martabat derajatnya sendiri. Demikianlah menurut Aristoteles, pengetahuan manusia dimaknai sebagai pengetahuan yang terbatas pada proses pengalaman yang menghasilkan terampilan teknis dalam menghasilkan barang-barang yang gejalanya setelah diamati dapat ditelusuri kembali. Oke, bentar ya, minum bentar ya. Nah, kita itu kan tadi apa ya? Tuntutan dan juga kebutuhan filsafat-filsafat ya, guys. Sekarang gue mau kita pindah sektor lagi itu ke arah ada nggak sih ada nggak sih kayak bahayanya filsafat? Padahal kan itu kayak bagus gitu ya untuk kehidupan manusia, kehidupan bumi kita, teknologi apa segala kan. Ada nggak sih bahayanya? Ternyata ada guys, bahaya dan pelanggaran yang umumnya dapat terjadi jika filsafat disalahgunakan. Yang pertama, buat filsafat ini membuat orang jadi nggak percaya sama Tuhan. Kenapa tuh bisa? Banyak yang mengira bahwa filsafat akan membuat seorang tidak percaya kepada Tuhan. Pandangan seperti ini sangat merusak citra filsafat itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan pribadi yang kritis. Memang ada orang yang tidak percaya Tuhan setelah mempelajari filsafat. Tapi itu bukanlah kesalahan dari filsafat, melainkan dari cara orang
orang tersebut yang menanggapi filsafat itu ya berarti. Dalam cara berfilsafat, biasanya seorang menghancurkan pola pikir lamanya, kemudian mencari tahu hakikat dari sesuatu. Baru tuh merekonstruksi pola pikir baru yang membuat seorang itu tidak percaya Tuhan ialah ketika dia tidak menyelesaikan tahap pencarian hakikat, tapi ia malah langsung masuk ke tahap rekonstruksi pemikiran gitu guys. Yang kedua, kurang bermanfaat untuk dipelajari. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dirasakan dan diamati secara empirik, seperti matematika, agar seseorang bisa mengajar ekonomi dan bisnis, agar pandai berniaga, dan masih banyak lagi. Mereka menilai bahwa mempelajari filsafat itu kayak gak ada gunanya, kayak bakal sia-sia aja waktu lu gitu. Padahal itu salah guys, anggapan tersebut tentunya perlu diluruskan. Mengingat tujuan filsafat itu adalah untuk menciptakan pribadi yang matang dalam berpikir sehingga orang yang belajar filsafat akan sangat bijak untuk memilih serta melakukan sesuatu dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena cara berpikir filsafat yang sistematis akan membuat seorang tidak semrawut dalam menjalani kehidupannya. Enggak. Orang yang belajar filsafat biasanya nyeleneh. Orang yang telah belajar filsafat seringkali dicap nyeleneh dalam berpikir. Kadang pola pikirnya berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Hal ini yang membuat stigma melekat pada filsafat. Sebenarnya mereka itu bukan nyeleneh, tapi mikirannya lebih out of the box aja gitu. Beda dari orang yang lain gitu lah. Justru dengan gaya berpikir yang unik, masyarakat harusnya mengerti bahwa ia memiliki sudut pandang kayak yang berbeda, melihat sesuatu yang dia itu apa ya? Mungkin dia telah menggali suatu itu sampai ke dasar untuk mengetahui hakikatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan masyarakat ialah memberi ruang baginya bersikap toleran, bukannya memberikan stempel negatif pada pribadi orang itu sendiri. 4. Filsafat hanya akan bermanfaat jika dipakai untuk berpolitik. Konstan, kons- Kontestasi Pilpres kemarin diwarnai oleh sosok pemikir filsafat yang unik yaitu Rocky Gerung. Yap, tenarnya nama Rocky Gerung itu ikut memengaruhi masyarakat terhadap filsafat. Masyarakat menganggap bahwa filsafat itu akan berguna di politik aja, padahal enggak guys. Filsafat itu memiliki manfaat meskipun dalam penempatannya membuat filsafat cenderung kaku. Perlu kita ketahui bahwa filsafat akan bermanfaat di mana saja karena sifatnya itu universal gitu filsafat ya. Oleh karena itu, ragam filsafat yang dipelajari oleh mahasiswa ada filsafat politik, filsafat ilmu, filsafat em, sosial, dan juga filsafat lainnya. 5. Bisa membuat orang jadi gila. Apa tuh ya? Orang bisa gila karena belajar filsafat. Pandangan ini sebenarnya emang lucu ya. Orang gila biasanya terjadi karena ketidakmampuan dirinya dalam menghadapi beberapa kayak berbagai tekanan sehingga nalarnya tidak berjalan semestinya. Sedangkan harusnya filsafat tuh justru membuat nalar gitu ya teraktivasi agar nalarnya itu nggak membeku gitu pada satu pendapat sehingga orang yang mempelajari filsafat selalu memiliki banyak solusi untuk memecahkan setiap permasalahannya. Berfilsafat masih dianggap tabu oleh sebagian orang karena stereotip stereotip populer terhadap filsafat yang sudah melekat di benak masyarakat. Meluruskan stigma masyarakat sangatlah penting. Mengingat ini merupakan salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat luas agar masyarakat lebih terbuka bagi hal-hal kayak yang bakal datang gitu ya di kemudian hari, hal baru yang bakal datang di kemudian hari gitu loh guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Sorry, ada kendala teknis tadi.
Terima kasih telah mendengarkan podcast yang saya buat. Hmm, bye bye.